Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah lillahi ta'ala. Kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kita ilmu pengetahuan. Ya, kita akan membahas pembahasan yang luar biasa sekarang. Pembahasan yang sangat penting yang perlu untuk dibahas. Orang Wahabi, yaitu tokoh mereka, dan ini adalah murid dari Albani, muridnya yang bernama Abdul Hamid, Ali Abdul Hamid, muridnya. Dia mengatakan bahwasanya orang yang berzikir ketika mengiringi jenazah, mengiringi mayit, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Seperti biasa, orang Wahabi akan mengatakan mana dalilnya, mana kitabnya, mana videonya, kan seperti itu. Biasa kan seperti itu. Di mana-mana seperti itu kan. Kemudian setelah kita berikan screenshotnya, mereka mengatakan apakah ini kitabnya? Nah, seperti itu, sudah hafal kita. Dia mengatakan di dalam kitabnya Al-Maut Izmatuhu wa Ahkamuhu, yang dia beri nama itu ya, Al-Maut Izmatuhu wa Ahkamuhu. Ini adalah fotokopi dari kitabnya, Kemudian dia mengatakan di dalam kitabnya ini yang Al-Maut Izmatuhu wa Ahkamuhu, ini cetakan yang difotokopi adalah cetakan yang bernama Al-Maktabatul Islamiyah, yang diberi nama Al-Maktabatul Islamiyah. Dia mengatakan ya, la yajuz an tutabba al-janaizu bima yukhalifu syariah karaf'is sauti bil buka wa itba'iha bil bukhuri wa nahwi. Terus dia memberikan catatan kaki, wa yadkhulu fi dzalika qaulul ammati wahidullaha qal au ghairu dzalika min azkarin muhdatsah. Begitu. Jadi dia mengatakan, saya terjemahkan, dia mengatakan tidak boleh orang itu ketika mengikuti jenazah, mengiringi jenazah maksudnya, dia mengatakan tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Di antaranya dia mengatakan dengan mengikutinya dengan memakai wangi-wangian bakhur, kemudian bil bakhur, kan dia mengatakan kemudian itu, dan lain sebagainya. Lain sebagainya dia mengatakan apa? Termasuk orang yang mengatakan yaitu zikir wahidullah, itu kan la ilaha illallah, kata dia itu merupakan sesuatu yang tidak bisa, dan dia mengatakan itu tidak disyariatkan, dan dia mengatakan dan lain sebagainya dari zikir-zikir yang muhdatsah, artinya bid'ah menurut dia, begitu. Seperti itu. Dan dia juga menambahi di dalam kitab yang sama, halaman selanjutnya, bahkan halaman 30, dia mengatakan wa amma hamlul janazah ala arabah au sayyaratin. Terus kemudian dia mengatakan, terus selanjutnya dia mengatakan di dalam siyak ini, fahadza mimma la yusra' li'annahu min adatil kuffar. Kalau orang yang mengangkat jenazah dengan menggunakan mobil atau dan lain sebagainya, arabah atau gerobak, mobil, dengan mobil, kata dia ini termasuk sesuatu yang tidak disyariatkan. Dia mengatakan ini termasuk adat atau kebiasaan orang kafir. Ini dia katakan di dalam kitabnya apa? Al-Mautu Izmatuhu wa Ahkamuhu. Ini saya tampilkan di dalam kitabnya, ini fotokopian kitabnya ya.
Berarti jangan mengatakan nanti apakah itu dikatakan oleh orang Wahabi? Dikatakan. Jangan menyebar fitnah, kata mereka. Menyebar fitnah katanya. Itu memang dikatakan oleh mereka. Jadi tidak usah diikuti orang Wahabi, itulah jalan satu-satunya. Karena orang berzikir itu, bagaimana orang berzikir dilarang? Bagaimana orang berzikir itu dilarang? Orang mengiringi jenazah kan berzikir. Padahal di dalam ayat Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak. Kan seperti itu. Dan ini umum ayatnya, di mana saja. Berzikir di mana saja. Asalkan tidak seperti di WC. Kalau di WC kan tidak dilafadzkan, tapi di dalam hati, kan begitu. Seperti itu. Ini kan orang mengiringi jenazah berarti ini perbuatan yang bisa, boleh berzikir. Kenapa dilarang? Mengatakan la ilaha illallah ketika mengiringi jenazah. Kenapa bisa dilarang oleh orang-orang Wahabi? Kenapa bisa dilarang? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ayat ini membahas tentang orang yang berzikir menyebut Allah dalam setiap kondisi, baik ketika dia berdiri, duduk dan lain sebagainya, begitu. Jadi muridnya Albani ini mengatakan hal demikian, maka bagaimana mengatakan hal demikian? Kok bisa melarang orang mengucapkan zikir ketika mengiringi jenazah? Orang berzikir dilarang, bagaimana? Bagaimana? Terus yang aneh lagi itu tadi perkataan dia, jenazah ketika diangkut mobil, katanya itu adatnya orang kafir. Adat orang kafir. Tidak ada itu adat orang kafir. Tidak, lam yasbut annahu min adatil kufar. Tidak sabit. Tidak ada itu adalah adat orang kafir. Dan ini berarti mengharamkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Hanya tasyahi, hanya hawa nafsu saja dia melakukannya dan dia haramkan, begitu. Padahal ini sesuatu yang boleh. Orang berzikir itu adalah sesuatu yang boleh. Orang yang berzikir terus kemudian orang yang mengangkut jenazah dengan mobil itu sesuatu yang boleh, begitu. Terus apalagi orang yang berzikir tadi itu kan zikir, dan orang yang mengatakan wahidullah itu kan mengingatkan orang berzikir itu. Wahidullah artinya katakanlah la ilaha illallah, itu kan mengingatkan orang berzikir. Bahkan hal tersebut adalah disunahkan kan ketika orang itu mengiringi jenazah kemudian melakukan hal tersebut, zikir. Itu. Jadi sangat aneh orang Wahabi ketika melarang hal tersebut. Maka orang yang mengikuti Wahabi itu harus tahu. Jangan hanya terlena dengan kata-kata mereka, ayo kita kembali ke Al-Quran, ayo kita kembali ke Sunnah. Seolah-olah kita orang Indonesia yang Islamnya ini adalah dengan wali songo. Artinya kita mengenal Islam kan dari melalui perantara mereka, ya kan? Seolah-olah kita itu orang yang bermadzhab tidak mengikuti Al-Quran selama ini, tidak mengikuti hadis. Terus mereka mengatakan, ayolah kembali ke Al-Quran dan ke hadis. Maksudnya apa? Apakah maksudnya bahwasanya ketika kita mengikuti Imam Syafi'i, kita tidak mengikuti Al-Quran?
Apakah maksudnya ketika kita mengikuti Imam Malik, kita tidak mengikuti Al-Quran? Apakah seperti itu? Kalau maksudnya itu jelas salah. Justru ketika kita mengikuti Imam Syafi'i, kita mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena kita mengikuti Al-Quran berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i tahu bagaimana Al-Quran. Karena beliau sudah hafal Al-Quran sejak kecil. Beliau mengerti bahasa. Beliau itu yustadallu bihi fil lughah. Dijadikan dalil di dalam bahasa. Imam Syafi'i. Ngerti hadis. Nah, makanya istidlalnya Imam Syafi'i di dalam Al-Quran, karena beliau lebih paham, kita mengikuti Al-Quran berdasarkan pemahaman orang yang lebih paham dari kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Jadi apa salahnya, ya kan? Kalau mereka maksudnya itu. Kalau mereka maksudnya kembali ke Al-Quran dan hadis adalah pahami Al-Quran dan hadis sendiri, kita tanya, apa atribut kalian ini, sesuatu yang membuat kalian itu bisa memahami Al-Quran sendiri? Apakah kalian hafal Al-Quran? Pertama. Apakah kalian paham Al-Quran? Kedua. Apakah kalian tahu ilmu berkaitan tentang Al-Quran? An-nasikh wal mansukh, Al-qaid wal muqayyad, Al-am wal khas. Apa tahu itu? Dan masih banyak lagi. Asbabun nuzul, asbabul wurud. Terus mengatakan Imam Syafi'i makan, kita juga makan, kata mereka. Makanya kita memahami Al-Quran sendiri. Bagaimana? Tidak memahami Al-Quran sendiri. Tetapi tidak memahami Al-Quran, tapi mereka memahami terjemah Al-Quran. Itulah yang mereka lakukan kalau begitu, ya kan? Berarti tidak mau taklid ke Imam Syafi'i, tapi taklidnya kepada siapa? Orang yang menerjemahkan Al-Quran. Jauh berarti. Orang. Terus mereka mengatakan, loh, kalian berarti menutup pintu ijtihad. Tidak ada yang menutup pintu ijtihad. Ketika seseorang bertaklid kepada Imam Syafi'i, dia boleh berijtihad. Boleh, kita tidak mengatakan haram. Tetapi kalau dia mampu, tahu ilmunya, ngerti, bisa berijtihad. Nah, kalau tidak mampu, ya sudah bertaklid berarti kan. Ketika kita sodorkan pendapatnya Imam Syafi'i, mereka nggak mau. Imam ini nggak mau, imam ini nggak mau. Maunya siapa? Ibnu Taimiyah, Albani. Gitu. Padahal mereka jauh kalau dibandingkan dengan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah. Begitu. Jadi orang yang mengikuti Syafi'i, mengikuti Wahabi harus tahu ini. Harus sadar, jangan terlena dengan ayo kembali ke sunnah. Iya, kembali ke sunnah mana? Selama ini kita di sunnah. Kita berada di sunnah. Mengikuti Imam Syafi'i. Begitu. Jadi perlu orang itu paham. Perlu orang itu mengerti. Jangan hanya ikut-ikut saja ke orang Wahabi yang mengaku Salafi. Saya nggak akan mengatakan dia Salafi. Mengaku Salafi. Itu aja. Jauh dengan ulama salaf. Ada yang mengatakan itu manhajnya mungkin. Nah, iya, manhajnya jauh dari ulama salaf, jauh. Gitu. Ya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mengatakan ini channel apa? Ada komentar ini channel penebar fitnah. Mana? Yang kita tunjukkan semua ada dalilnya loh. Yang kita tunjukkan juga perkataan Wahabi. Kalau memang ada perkataan Wahabi yang bertentangan, itu kan di kalangan mereka memang seperti itu. Itu menunjukkan tidak benarnya Wahabi begitu. Misalkan Albani dengan Ibnu Taimiyah bertabrakan kan bisa dan banyak. Nah. Begitu. Jadi semoga bermanfaat dan nontonnya sampai akhir. Saya akhiri, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dipahamkan ilmu agama dan termasuk di dalam hadis fama yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.